Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak sehat selalu dan tetap jaga kesehatan ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai panjang sisi segitiga siku-siku menggunakan perbandingan trigonometri. Sebelum itu, masih ingatkah kalian dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku? Nah, di sini pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar apa saja perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan semesta pembicaraan adalah perbandingan sudut lancip. Ya. Nah, perbandingan trigonometri yang sudah kita pelajari terdiri dari 6. Yang pertama adalah perbandingan kosinus, yang kedua sinus, yang ketiga tangen, yang keempat kosekan, yang kelima sekan, dan yang keenam kotangen. Pada pertemuan kali ini, kita akan menggunakan perbandingan kosinus, sinus, dan tangen untuk menentukan panjang sisi dari segitiga siku-siku. Tentunya dalam masalah kehidupan sehari-hari. Perlu kalian ketahui untuk sekedar mengingatkan perbandingan kosinus dari sudut C kita bisa menggunakan jembatan keledai yang sudah kita sepakati, yaitu cos sami. Berarti perbandingan cos sudut C sama dengan sisi samping per sisi miring. Begitu juga dengan sinus, sin de mi. Sinus sudut C berarti perbandingannya sama dengan sisi depan per sisi miring. Dan untuk perbandingan tangan sudut C sama dengan tan de sa. Perbandingannya berarti sisi depan per sisi samping. Oke. Nah, kita akan menggunakan ketiganya ini untuk menentukan panjang sisi segitiga siku-siku menggunakan masalah kehidupan sehari-hari. Oke, jadi anak-anak, kalian nanti akan berdiskusi melalui kelompok untuk bekerja sama menghitung panjang sisi segitiga siku-siku menggunakan perbandingan kosinus sudut segitiga siku-siku, perbandingan sinus, dan perbandingan tangan, serta kalian juga akan berdiskusi melalui kelompok, bersama kelompok begitu ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan kosinus, perbandingan sinus, dan perbandingan tangan sudut pada segitiga siku-siku. Nah, melalui apa kalian menentukan, menghitung, dan bekerjasama serta berdiskusinya? Nanti Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD secara asinkronus melalui Google Classroom. Oke. Nah, untuk sebelum itu, sekedar mengingatkan, kita tahu mungkin kalian sudah belajar pada sekolah menengah pertama atau sekolah dasar mengenai sisi pada segitiga siku-siku. Jadi, segitiga siku-siku terdiri dari 3 sisi. Sisi alas, sisi tegak, dan sisi hipotenusa, atau sisi hipotenusa ini sering kita sebut dengan sisi miring. Bisa juga dikatakan sebagai sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Bisa kalian lihat pada gambar ya, sisi alasnya itu berarti sisi BC, kemudian sisi tegaknya sisi AB, lalu sisi hipotenusanya sisi AC. Lalu manfaat apa ya Bu kira-kira yang bisa kita peroleh dengan mempelajari panjang sisi dari segitiga siku-siku menggunakan perbandingan trigonometri? Siapa di sini yang ingin menjadi seorang arsitektur atau mungkin seorang astronom? Nah, pada bidang-bidang tersebut dibutuhkan materi pembelajaran trigonometri untuk mendukung. Dalam mendukungnya seperti apa ya? Kita bisa lihat seorang arsitektur itu mungkin saja bisa menentukan tinggi dari suatu bangun yang ingin dibuat menggunakan perbandingan trigonometri loh. Coba simak dulu videonya ya. Oke, jadi dari video itu kita bisa lihat ternyata kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri untuk menentukan tinggi suatu monumen atau tinggi suatu menara. Nah, konteks ini akan kita bawa pada diskusi kali ini. Sebelum itu, Ibu ingin menjelaskan sedikit mengenai aturan diskusinya. Yang pertama, diskusi dilakukan secara asinkronus melalui Google Classroom.
Jadi, pada Google Classroom, nanti Ibu akan mengunggah lembar kerja peserta didik untuk kalian diskusikan. Lalu diskusinya melalui apa ya, Bu? Ibu sudah menyiapkan ruang diskusi untuk masing-masing kelompok. Ada dua pilihan ya. Yang pertama, kalian bisa langsung berdiskusi pada Google Classroom, pada ruang-ruang diskusi yang sudah Ibu buatkan, atau bisa juga kalian bergabung menggunakan WhatsApp link. Di situ Ibu sudah menyediakan untuk setiap kelompok. Ya. Aturan yang kedua, nanti kelompoknya terdiri dari 5-6 siswa. Durasi untuk berdiskusi selama 30 menit. Dalam berdiskusi, kalian diharapkan menggunakan bahasa yang sopan ya. Serta pembatasan topiknya harus mengenai panjang sisi segitiga siku-siku menggunakan perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, dan tangan. Jadi nanti selama kalian berdiskusi, Ibu akan menilai siapa saja yang terlibat secara aktif dalam kegiatan diskusi itu. Sehingga pastikan kalian ikut serta atau berperan dalam diskusi untuk mencari solusi permasalahan melalui LKPD yang Ibu berikan. Gitu ya, anak-anak. Oke. Panduan diskusi asinkronusnya yang pertama, jadi Ibu sudah menyampaikan kalian diskusinya melalui Google Classroom atau WhatsApp Group. Yang pertama, nanti setiap kelompok mengunduh lembar kerja peserta didik. Setiap perwakilan kelompok mengupload pada stream di Google Classroom dengan format diskusi kelompok N. N sama dengan nama kelompok. Jadi, nanti setelah kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk menentukan solusi yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu berikan dalam LKPD, kalian bisa menulis jawaban kalian menggunakan kertas atau kalian juga bisa langsung menjawab pada LKPD-nya. Ya, karena Ibu berikan dalam format Word. Jadi kalian bisa mengeditnya secara kelompok begitu ya. Untuk pembagian kelompoknya Ibu akan mencari kesepakatan nanti secara sinkronus bagaimana yang terbaik solusinya ya. Nah, pada stream yang sama peserta didik berdiskusi. Jadi nanti setelah perwakilan kelompok, ingat ya, hanya perwakilan. Satu orang mengupload solusi pada stream. Jika kalian menulis dalam kertas, maka kalian harus difoto kertasnya itu lalu atau bisa juga di-scan menggunakan aplikasi. Terserah aplikasi apa yang kalian gunakan. Lalu kalian share dengan format PDF supaya lebih mudah ya teman-teman untuk melihatnya. Setelah itu kalian peserta didik yang lain harus mengomentari masing-masing kelompok yang sedang memberikan solusi itu, gitu ya, atau menanggapi pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, di sini nilai partisipasi itu akan Ibu lakukan. Jadi pastikan setiap peserta didik terlibat aktif ya. Terlibat dalam apa sih Bu? Dalam menanggapi solusi dari setiap kelompok ya, melalui kolom komentar pada stream dari kelompok-kelompok yang sudah mengupload solusi LKPD-nya. Nah, setelah itu, kalian harus menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan setelah kegiatan, setelah siswa-siswa memberi tanggapan untuk kelompok-kelompok yang sudah mengunggah solusinya. Nah, setelah itu selesai, kalian melihat video PPT bersuara yang sudah Ibu unggah ya. Jadi Ibu membuatkan video mengenai salah satu alternatif solusi dari permasalahan LKPD-nya. Gitu ya anak-anak, bisa dipahami kan? Oke. Nah, sekarang pernahkah kalian mengunjungi sebuah menara di kota kalian tinggal? Misalkan kalau di Surabaya ada Tugu Pahlawan, kalau di Jakarta ada Monas. Nah, kira-kira kalian pernah atau tidak membayangkan berapa ya tinggi dari menara-menara itu? Nah, nanti melalui LKPD Ibu sajikan permasalahan mengenai bagaimana kalian bisa menggunakan perbandingan trigonometri untuk menentukan tinggi dari suatu menara tersebut. Lalu, pernahkah kalian melihat kejadian kebakaran mungkin di televisi atau di sosial media, atau kalian melihat bahkan mengalami secara langsung kejadian itu? Nah, pada permasalahan di dalam LKPD, Ibu berikan apabila seorang anak terjebak dalam sebuah rumah susun yang terbakar. Tentu salah satu pilihan yang bisa kita gunakan apabila pemadam kebakarannya belum tiba, menggunakan tangga seadanya. Nah, kira-kira panjang tangganya berapa ya yang bisa kita gunakan untuk menjangkau anak tersebut? Jika kita tahu tinggi rumah anak tersebut terhadap tanah, begitu ya.
Nah, kalian nanti akan menyelesaikan ini melalui diskusi kelompok. Oke, sekian pengantar pembelajaran yang Ibu sampaikan. Setelah ini kalian bisa melihat Google Classroom untuk lembar kerja peserta didiknya ya, yang dikerjakan secara kelompok. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa langsung menuliskan di kolom komentar setelah Ibu mengunggah video ini. Baik anak-anak, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.